Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, untuk kesekian kalinya Rizal Ramli yang dikenal sebagai si tukang kepret ini kembali meminta Presiden Jokowi untuk mundur. Mungkin dia sudah tidak betah untuk menunggu sampai masa jabatan Presiden Jokowi ini berakhir, karena sesuai dengan konstitusi, Presiden Jokowi nanti akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Jadi hanya tinggal beberapa saat lagi Presiden Jokowi, kalau memang sudah saatnya berakhir masa jabatannya, tentu sudah dipastikan akan lengser dari istana dan tidak mungkin ada kesempatan untuk memperpanjang masa jabatan, apalagi menunda pemilu, karena hal itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video yang berisi tentang orasi Rizal Ramli yang mendesak dan meminta agar Presiden Jokowi tahu diri dan diminta untuk mundur secepatnya. Saya minta aktivis-aktivis fokus sama 3 hal aja. 1, pelanggaran konstitusi Jokowi yang pantas di-impeach, pantas dipercepat. Yang kedua adalah KKN anak-anaknya dan elit ini luar biasa ganasnya dibandingkan Soeharto. Yang ketiga adalah soal pajak. Pak Marzuki itu, si Raffles itu rumahnya gede kayak istana, bayar pajak 300.000. Gila kan? Nah, kalau kita fokus ke 3 hal ini, Jokowi jatuh bentar lagi. Nah, tapi saya mau berbaik hati. Saya mau bilang ke Mas Jokowi, please Mas Jokowi, please. Istilahnya Nurholis Majid pada pertemuan mau bikin komite reformasi terakhir sebelum Pak Harto mundurkan diri, semua setuju bikin komite reformasi. Satu-satunya yang beda Dr. Nurholis Majid, pendiri Paramadina. Dia pakai bahasa Jawa yang kasar sekali. Pak Harto, wis Pak Harto wis warak. Rakyat biasa menghina Soeharto, katakan Soeharto lu tuh udah kenyang. Soeharto tersinggung, aku juga ndak patean. Besoknya terjadilah transition of power to Habibie. Saya mau ingatkan Mas Jokowi, apapun saya kenal sama dia, teman, saya bilang besok, wes Mas Jokowi, keluarga sampean udah warak, wis, jangan lewatin batas ini, karena rakyat kita nggak akan sabar. Nah, kita tinggal ngajak Pak Jo, dulu PAN partai awal untuk reformasi, anti KKN macam-macam. Kita ajak Pak Jo buat kembali ke fitrahnya. Terima kasih. Ya, kita buat enjoy dan tertawa saja ya. Kalau Rizal Ramli sering mengumbar narasi-narasi yang penuh dengan nada fitnah seperti itu, ya biarkan saja. Dia berpesan kepada para aktivis untuk fokus pada 3 hal agar bisa mengimpeach atau memakzulkan Presiden Jokowi. Yang pertama adalah tentang pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kalau memang punya data yang valid, silahkan saja. Kalau memang itu dianggap sebagai jalan untuk bisa mengimpeach atau memakzulkan Presiden Jokowi. Tapi faktanya pelanggaran konstitusi yang disampaikan oleh Rizal Ramli ini kan sebenarnya sudah lama sekali. Isu tentang pelanggaran konstitusi sudah berulang-ulang dijadikan sebagai narasi di berbagai forum,
terutama yang dihadiri oleh para pembenci Jokowi ini sudah berulang-ulang diglorifikasi dan digelontorkan ke ruang publik, toh faktanya hingga saat ini sama sekali tidak ada. Yang kemarin isunya tentang RUU Cipta Kerja, tetapi oleh DPR justru RUU Cipta Kerja itu disahkan menjadi undang-undang. Lantas konstitusi yang mana yang dilanggar? Justru kalau meminta Presiden Jokowi mundur pada waktunya padahal tidak ada konstitusi yang dilanggar, justru disitulah pelanggaran konstitusi yang sungguhnya. Karena masa jabatan presiden setiap periode itu adalah 5 tahun. Kalau tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang presiden kemudian dipaksa untuk mundur, itu berarti namanya sudah melakukan people power. Itu yang berlawanan dengan konstitusi. Kemudian yang kedua mengenai soal harta kekayaan yang dimiliki oleh putra putri Presiden Jokowi ya, terutama Gibran Rakabuming Raka dan juga Kaisang Pangarep. Apakah benar memang harta kekayaan yang diperoleh putra Jokowi itu berasal dari hasil korupsi? Mereka anak-anak muda generasi milenial yang punya pendekatan tersendiri dalam berbisnis, apalagi sekarang banyak media digital yang bisa digunakan untuk membangun bisnisnya sehingga mereka bisa sukses di situ. Sehingga kalau mereka menjadi anak-anak muda yang kaya raya, apa salahnya? Yang penting tidak memanfaatkan jabatan ayahnya sebagai orang nomor 1 di negeri ini untuk memperkaya diri. Jangan bandingkan mereka Kaisang Pangarep dengan Gibran Rakabuming Raka ini dengan putra putri Presiden Soeharto almarhum ya. Saya kira sangat jauh berbeda konteksnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan lama masa jabatannya juga jauh sekali. Presiden Soeharto berkuasa di negeri ini itu hampir 32 tahun lamanya. Sedangkan Presiden Jokowi hanya 2 periode. Ya, masing-masing periode 5 tahun, jadi 10 tahun. Belum sampai habis masa jabatannya pun sudah direcoki dan berusaha untuk diminta mundur dengan berbagai macam cara. Kemudian yang ketiga soal pajak, saya kira memang kalau ada dugaan ada manipulasi pajak dan sebagainya yang berkaitan dengan keluarga Presiden Jokowi, ya memang layak untuk dijadikan sebagai bukti. Silahkan saja kalau memang ada hal-hal yang dinilai cukup kuat untuk menyeret Jokowi di ranah hukum, silakan saja, tetapi jangan sampai melakukan fitnah ya. Karena kalau sebuah pernyataan-pernyataan dan narasi negatif seperti itu tidak didasari dengan fakta yang benar, nanti ujungnya justru akan mempermalukan diri sendiri. Apalagi Pak Rizal Ramli ini kan juga sebagai seorang tokoh yang seharusnya hati-hati di dalam melontarkan narasi di ruang-ruang publik. Jangan menjadi provokator, apalagi menghasut para pembenci Presiden Jokowi yang pada dasarnya memang sudah tidak betah untuk dipimpin seorang Presiden Jokowi. Jangan seperti menyiram bensin ke dalam bara api. Justru nanti akan membara hingga membuat suasana negeri ini menjadi chaos. Apa kalau sudah Presiden Jokowi misalnya mundur sebelum saatnya, itu akan membuat negeri ini menjadi lebih baik, menjadi lebih membuat rakyat itu happy, bahagia, sejahtera hidupnya. Justru bisa jadi masa-masa transisi ini malah menimbulkan suasana yang tidak nyaman, membuat trust dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah justru tidak ada karena mengalami suasana vacuum of power. Jadi saya kira hentikan saja narasi-narasi jahat yang justru memprovokasi rakyat, karena rakyat di negeri ini beragam ya, sangat majemuk, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau Pak Rizal Ramli mengatasnamakan rakyat bahwa rakyat sudah bosan, rakyat yang mana? Kita tidak bisa mengukur aspirasi rakyat itu hanya berdasarkan sosial media. Sosial media itu hanya mereka yang kebetulan mungkin sudah membiasakan diri untuk akrab dengan aplikasi-aplikasi digital.
Tetapi bagaimana halnya dengan rakyat yang tinggal di Papua, kemudian ada yang di NTT dan juga berbagai wilayah Nusantara, pelosok wilayah Nusantara yang rata-rata mereka rakyat Indonesia tetapi mereka tidak begitu akrab dengan media sosial. Jadi jangan gampang mengklaim sebagai rakyat, mengatasnamakan rakyat kalau memang tidak bisa merepresentasikan kekuatan rakyat yang sungguhnya. Saya kira Pak Jokowi yang dipilih secara demokratis oleh mayoritas rakyat di negeri ini masih sangat dicintai oleh rakyat. Jadi sangat tidak masuk akal kalau digembar-gemborkan bahwa rakyat sudah tidak sabar untuk menunggu Pak Presiden Jokowi ini segera mundur dari jabatannya. Padahal baru pada 20 Oktober nanti, 2024 nanti Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.